Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita masih eh, banyak melakukan aktivitas di seputaran rumah gitu ya. Oke, kali ini kita lanjutkan ya untuk pertemuan kita yang ke-6. Kita akan ngebahas mengenai beberapa poin-poin yang cukup penting ya. Kalau menurut saya itu diantaranya itu adalah eh, bagaimana kalian bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses, kreatif, dan juga kreatif. Dan pastinya juga sebagai seorang wirausaha, ya pasti kalian akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan misalnya dengan partner kalian, bertemu dengan klien, dan itu pasti dibutuhkan adanya etika, terutama etika etika bisnis gitu ya. Oke, oke, itu aja kan yang akan kita bahas. Oke, sekarang saya coba share screen dulu. Oke, kita mulai sekarang ya untuk yang bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses. Ada beberapa sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha atau oleh seorang pengusaha gitu ya. Yang pertama adalah mengenai sifat percaya diri, ya kan? Bagaimana seorang wirausaha yaitu harus memiliki sifat percaya diri atau misalnya PD ya, self confidence kalau bahasa Inggrisnya, ya kan? Dia harus bisa merepresentasikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon kliennya gitu kan. Kalau dia nggak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ya dia calon kliennya nggak akan percaya, ya kan gitu. Ini ngakunya dia ngakunya misalnya dia sebagai contohnya gini, dia sebagai salah sales Toyota gitu ya, sales mobil Toyota. Tapi kok dia kalau dia jalan misalnya dia jalan pergi ketemu kliennya kepada calon pembelinya, kok dia menggunakan brand lain misalnya apa misalnya brandnya BMW, itu kan berbeda gitu kan. Lalu kenapa nih ada masalah apa dengan brand Toyota sehingga dia menggunakan mobil BMW untuk keperluan sehari-harinya dia gitu kan. Lalu yang kedua itu adalah berorientasikan pada tugas dan hasil, jadi result oriented gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan target gitu, dia bisa achieve goals-nya gitu kan, ya kan. Kemudian juga apapun itu yang walaupun misalnya terjadi risiko, walaupun kan terjadi salah keterlambatan atau mungkin deadline gitu, deadline mungkin yang telat, tapi tetap dia harus bisa berpacu kepada result oriented gitu loh. Lalu yang ketiga adalah risk taker. Jadi seorang pengusaha juga dia harus bisa berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko dalam artian adalah gini. Sifat jadi adalah pasti memang ada risiko gitu kan, tetapi risiko ini ya sifatnya calculated. Jadi calculated risk sifatnya itu adalah yang bisa diperhitungkan gitu loh. Karena kalaupun misal terjadi kerugian, kerugian masih bisa meminimasi kerugiannya tersebut gitu loh. Ya kan misalnya dia invest dia misalnya katakanlah dia invest tanah gitu, dia beli tanah misalnya membeli sebidang tanah dengan luas misalnya 5.000 meter persegi, di situ rencananya dia akan misalnya membangun ya apa namanya perumahan berikut dengan ruko, kemudian juga mungkin ada fasilitas misalnya fasilitas yang lain misalnya seperti kolam renang maupun juga yang lainnya gitu. Memang pasti ada risikonya kan, tapi semua itu sudah diperhitungkan gitu loh, bahwa oke, memang saat ini masih musim pandemik, masih COVID-19 pandemik. Tapi dia melihat bahwa ke depannya misalnya jadi itu masyarakat sudah mulai memperhatikan misalnya memperhatikan mengenai kesehatan, kemudian juga ya lebih banyak beraktivitas mungkin di seputar ruang atau mungkin ya working from home. Jadi dia membuat rumah yang ada yang sudah bisa mengakomodir supaya orang bisa bekerja di rumah gitu kan ya. Itu sudah diperhitungkan gitu loh. Lalu yang keempat adalah mengenai leadership. Jadi seorang wirausaha juga dia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Gitu. Bagaimana dia bisa membawa usahanya ini ke arah yang lebih baik. Bagaimana dia bisa memimpin anak-anak buahnya, ya kan. Jadi the right man behind the right gun, menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan kapasitasnya, gitu loh. Dan pastinya juga dia harus memiliki orientasi ke masa depan. Jadi
bagaimana dia bisa mewujudkan visi misi perusahaannya gitu, visi misi usahanya, kalau apapun yang terjadi saat ini gitu kan, maka dia harus bisa mewujudkan cita-citanya di masa yang akan datang gitu loh. Oke, nah ini, nah kemudian kalau menurut by Grave, jadi karakteristik dari seorang wirausahawan, dari seorang pengusaha itu adalah pasti dia harus memiliki dream, ya kan? Nah, misalnya dream. Jadi dia tuh harus bisa mewujudkan visi dan misinya gitu loh. Decisiveness, jadi dia harus bisa cepat dan tepat mengambil keputusan gitu ya. Walaupun punya risiko, tetapi itu sifatnya adalah calculated risk. Kemudian sifatnya doers, jadi dia tidak mau menunda kesempatan. Jadi karena ya karena kan pastinya kesempatannya tidak akan pernah datang untuk dua kalinya gitu kan. Maka dia harus bisa mengambil kesempatan yang ada di depan matanya gitu. Determination, jadi punya perhatian dan tanggung jawab yang tinggi dan juga pantang menyerah gitu loh. Jadi dia harus benar-benar determined. Jadi itu punya tanggung jawab yang tinggi, pantang menyerah gitu loh. Itu determination. Gue kalau yang mau kerja ini pasti akan dikejar gitu kan. Next, dedication. Jadi dia bekerja tidak mengenal waktu. Hanya berbeda dengan seperti ya, halnya sebagai seorang karyawan ya, kerja dari Senin sampai Jumat gitu kan ya. Ya from 8 to 5, kemudian Sabtu Minggu ya kalian bisa free gitu kan ya. Nah, itu berbeda dengan seorang pengusaha, walaupun misalnya secara fisik mungkin dia ada di kantor gitu ya, ataupun secara fisik di kantor, mungkin ya di hari Senin sampai Jumat, walaupun misalnya Sabtu Minggu dia ada di rumah atau mungkin di tempat lain, tetapi dia tetap harus bisa harus memikirkan usahanya misalnya gitu loh. Ya kan, walaupun terkadang mungkin dia harus membawa pekerjaan ke rumah gitu kan ya, atau mungkin dia harus work from home, tetap dia ya seorang muslim itu ya sifatnya itu 24 jam sehari gitu loh, 7 hari seminggu gitu loh. Nah kemudian devotion, jadi mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan gitu kan. Jadi kan balik lagi tadi misalkan kalau saya sebagai seorang seorang sales Toyota, tapi kok kemana-mana saya menggunakan mobil merek merek Volvo. So kenapa dengan merek Toyotanya? Kenapa saya yang mewakili menjual produk Toyota kok menggunakan brand lain? Gitu. Demikian juga dengan misalkan kalian punya usaha kuliner. Misalkan punya usaha kulinernya ya kuliner kopi gitu ya. Kalian jualan kopi, tapi kemana-mana pada saat kalian meeting dengan klien kalian kok lebih sukanya salah nongkrongnya di kedai kopi yang warna hijau itu yang brand luar gitu. Kenapa kalian nggak coba salah nongkrong di tempat lain mungkin yang brand kopi yang merek-merek lokal gitu kan? Gitu berarti something is wrong gitu. Itu kalau menurut saya ya, karena segini saya misalkan kalian menjual kuliner lokal, ya kalian juga harus bisa membela kuliner lokal gitu loh. Ya misalkan kayak teman saya dia tuh dia memproduksi menjual pizza, ya kenapa enggak kalau saya pengen pizza saya pesannya dari dia gitu loh. Instead of merek-merek pizza lain yang terkenal, ya kan, tapi bukan berarti saya melarang ya, bukan berarti saya melarang kalian untuk mencoba kuliner asing, tetapi pada saat kalian sudah memiliki usaha kuliner lokal, ya usahakan kalian juga membela kuliner lokal, kalian mengutamakan kuliner lokal gitu loh. Gitu. Kalau misalnya ada teman-teman kalian misalnya ada yang memproduksi misalnya misalnya lah katakan nasi atau juga yang lain misalnya seperti minuman lokal, ada atau mungkin kedai kopi. Jadi kenapa enggak coba kalian nggak mencoba kedai kopi teman kalian sendiri gitu, instead of kalian nongkrong di kedai kopi tempat lain gitu loh. Itu ya, itu sebenarnya kalau itu juga bagian dari pekerjaan kalian sebenarnya balik kepada di lingkungan industri yang sama gitu loh, industri kuliner lokal, sama-sama pelaku UMKM gitu kan. Ya kenapa kalian tidak saling membela, kalian saling memperkuat diri kalian satu dengan yang lainnya gitu. Itu. Oke, kemudian going to details. Jadi memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Ya misalkan kalau tadi Pak, kalian sebagai kalian pemilik kedai kopi, kalian merintis usaha kopi, ya selain kalian
misalnya kalian mengambil sertifikasi untuk menjadi seorang barista, kalian juga harus mulai berpikir bagaimana caranya kalau misalkan saya mencari supplier biji kopi yang sifatnya itu reguler. Jadi jadi kan tidak akan khawatir kalau misalnya tiba-tiba supply-nya terputus gitu loh. Jadi kalian memiliki supplier tetap, atau mungkin misalkan kalau paling nggak jangan satu, paling nggak ada beberapa supplier tetap. Walaupun misalkan kayak kopi luwak, memang itu tidak semua tidak semua supplier kopi bisa memenuhi kebutuhan kopi luwak. Tapi paling tidak untuk yang jenis-jenis kopi-kopi yang biasa yang sifatnya mainstream itu ya kalian harus punya kalian harus punya suppliernya gitu, dan juga tuh jangan hanya satu gitu. Oke, itu di antara deh. Jadi ada faktor-faktor kritis. Selain itu apa lagi kira-kira faktor kritis dalam dunia kuliner? Itu mengenai misalnya mengenai kebersihan, kemudian juga mengenai higienisme gitu kan. Kalau misalkan kalau kalian jualan makanan, itu faktor higienisme itu yang utama. Kemudian faktor kebersihan gitu loh. Ya kan? Ya misalnya seperti misalnya jangan sampai misalkan kalau kalian buka restoran pada saat ada tamu di restoran, tiba-tiba ya ada tikus ya nyebrang lewat di restoran kalian, kicik lari-lari gitu. Itu yang nggak cocok banget gitu ya. Kemudian destiny. Jadi bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Jadi ini karena ini adalah usaha kalian, jadi anggap aja sebagai bayi kalian yang memang kalian punya tanggung jawab untuk membesarkan usaha kalian ini gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai usahanya dibiarkan ya tidak tumbuh atau bahkan stagnan atau bahkan mungkin omsetnya semakin kecil gitu loh. Oke, kemudian juga dollars. Jadi sangat mengutamakan untuk bisa tidak ya walaupun sebagai tujuan untuk mencapai ujung-ujungnya dolar, ujungnya duit, tetapi ya ada beberapa banyak poin-poin lain yang perlu kalian perhatikan gitu. Jadi nggak hanya sekedar duit dan duit tok gitu. Tapi juga ada ya kalian juga punya tanggung jawab gitu, misalnya terhadap ya karyawan, mungkin terhadap supplier, juga terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Ya misalkan kalau kalian mendapatkan rezeki berlebih, ya kenapa kalian tidak membagi rezeki kalian itu kepada misalnya karyawan, kepada lingkungan sekitar, misalnya kepada anak yatim gitu loh. Ya kan nanti juga ada hubungannya dengan distribute gitu loh. Ya kalian bersedia untuk mendistribusikan kepemilikan ya bisnisnya, mungkin bisa juga kalian mencoba mungkin ada sebagian kecil dari sahamnya itu perusahaan mungkin yang diberikan kepada misalnya kepada anak kepada yayasan sosial, sehingga ya mereka ada penghasilan yang ada pemasukan yang tetap gitu loh. Oke, kalau sampai ada yang bertanyakan silahkan, saya bisa dihubungi di grup atau mungkin juga di Japri, silahkan gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ada beberapa langkah-langkah untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses ya, menurut Murphy and Peck. Jadi pasti yang pertama itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan ide-ide bisnis kalian sehingga ide bisnis itu menjadi sebuah bisnis yang benar-benar real, atau mungkin juga bagaimana kalian bisa mempresent produk ataupun jasa kalian kepada calon klien kalian. Berarti dibutuhkan adalah communication skill gitu kan ya. Kemudian juga ambisi, jadi ya kan memiliki ambisi, supaya pasti juga didukung oleh pendidikan, ya pendidikan akan jauh lebih baik lagi. Kemudian juga kemampuan untuk membuat keputusan yang sifatnya itu bisa membuat perbedaan atau perubahan yang signifikan, tapi tentunya ke arah yang lebih baik gitu kan ya. Dan juga sini memiliki self confidence, jadi kepercayaan diri gitu ya. Kepercayaan diri bagi yang percaya diri bahwa kalian itu sebagai representasi dari produk ataupun jasa kalian gitu loh. Oke, kemudian juga good appearance, jadi penampilan yang baik. Jadi penampilan yang baik juga penting gitu ya. Jadi jangan sampai nanti orang lihat ini kok bulus, tapi kok penampilannya ya sorry saya kok kayak gembel gitu ya. Ya paling tidak, kalaupun jika misalnya berpenampilan memang tidak harus yang mewah-mewah banget, tetapi paling tidak berpenampilan itu yang sewajarnya ya gitu loh. Seperti kayak misalnya kalau kalian melihat ya
melihat misalnya apa Steve Jobs almarhum gitu ya, itu kan juga katanya kan penampilan walaupun dia hanya membalut diri itu dengan apa dengan kaos gitu ya dan juga celana jeans, tapi kan terlihat tuh penampilan itu cukup baik, cukup rapih gitu loh. Gitu. Kemudian ya getting things done with and through people. Jadi kita mengerjakan pekerjaan kita itu bersama dengan tim kita dan juga ya melalui bantuan dari teman-teman kita, melalui tim kita gitu loh. Begitu. Kemudian kapasitas untuk kerja keras. Jadi kemampuan untuk bekerja keras. Jadi sebagai seorang pengusaha ya pastinya ya nggak bisa kalian tuh menjadi orang yang sifatnya lembek gitu loh, hanya ya karena ya kata mungkin apa walaupun kalau misalnya mewarisi usaha dari orang tua kalian atau dari generasi sebelumnya, tetap itu harus memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mau bekerja keras gitu loh. Jadi contohnya misalkan seperti kayak apa generasi kedua atau generasi berikutnya, misalnya seperti kayak keluarga Sampurna gitu kan. Atau saya pernah melihat itu dari salah satu teman saya, kita pernah dulu kerja sama konsultan dan saya sempat bekerjasama dengan generasi kedua dari pengusaha. Jadi sebenarnya itu orang tuanya itu yang merintis usaha gitu ya. Kantor pusatnya di sini di Jakarta, kemudian usahanya itu ada tersebar di Kalimantan dan juga di tempat-tempat lain. Nah, jadi anaknya itu perempuan, jadi itu usaha itu melanjutkan usaha orang tuanya. Tetapi walaupun dia sekolah di luar negeri, jadi pada saat dia balik ke Indonesia dia ditempatkan misalnya ya dia mulai bekerja mulai dari bawah tetap gitu loh. Mulai dari bawah, mulai dari purchasing gitu ya. Mulai dari purchasing misalkan kalau satu tim itu dimarahin sama orang apa sama big boss-nya, dia juga ikut dimarahin gitu loh. Dia juga dia juga ikut melindungi barang, dia juga ya semua prosesnya tetap diikuti gitu loh. Jadi sampai dia bisa naik ke atas gitu kan. Oke, untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, jadi pastinya dia harus memiliki kemauan untuk bekerja keras. Jadi sikap ini harus dimiliki sebagai modal dasar untuk mencapai keberhasilan. Kemudian juga unsur kedisiplinan itu memiliki peranan disiplin gitu loh. Disiplin, misalnya ya kalau misalkan kalian gini, kalau ya kalian janji punya janji dengan meeting dengan klien, ya kalau misalkan ya janjinya jam 8 pagi ya kalau perlu sebelum jam 8 itu kan harus sudah sampai gitu loh. Ya kan? Harus sudah sampai. Jadi jangan sampai nanti kalian janji jam 8 pagi meeting, ternyata jam 8 pagi kan masih di rumah. Jadi kalian ya terpaksa calon klien harus menunggu gitu loh. Itu sudah memberikan image yang negatif gitu loh. Ini juga pernah kejadian jadi ini kejadian kemarin gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu ada meeting tuh jam 1. Jadi saya lagi ngebantu teman saya tuh untuk membantu teman saya dan juga timnya. Karena mereka lagi ada kebutuhan untuk pendanaan. Jadi mereka dapat project. Memang dananya nggak gede-gede banget sih, sekitar 4 atau 5 M gitu ya. Dan saya jadi saya itu coba untuk memanage pertemuan. Jadi ditetapkan adalah jam 1 siang gitu. Oke, jam 1 siang kita ketemuan nih. Oke, deal. Nah, saya sudah dapat kotak-kotakan dengan kotak-kotakan dengan teman saya yang juga punya koneksi kepada investor, ke funder gitu kan ya. Oke, jam 1 deal bisa. Itu kita udah bikin janji itu dari hari Jumat gitu, dari hari Jumat pagi. Jadi itu janjinya pun sebenarnya tidak mendadak gitu. Sebenarnya dari jauh-jauh hari juga sebenarnya sudah dari minggu sebelum juga sudah mulai diatur dari hari Kamis gitu. Kamis dan confirmnya oke, confirmnya Jumat oke, hari Senin deal ketemu jam 1 siang gitu di kantornya oke gitu kan ya. Oke, kemudian pas lagi jam 11 baru dikasih tahu, oh kayaknya dia minta diundur nih karena lagi ada trouble, dia lagi ada di mana, lagi ada meeting sama lagi ada masalah jadi dia harus ada meeting di tempat lain gitu kan. Saya nggak perlu sebutin di mana gitu kan. Nah, oke, kemudian saya coba lagi. Oke, gimana kalau misalkan kita undur aja jamnya, jadi jangan diundur harinya, kita undur aja jamnya sore, ya siang atau sore misalnya, jadi once dia selesai dari tempat yang satu, dia bisa langsung meluncur ke tempat yang sudah dijanjikan gitu loh,
gitu kan, yang tempat yang sudah kita tentukan bersama-sama gitu loh. Ya tapi sampai sore sampai malam itu ditungguin, nggak ada ya, kabar sih ada lewat teman saya, tapi sayangnya ya kayak digantung gitu, kayaknya kok kayak apa namanya, kayaknya tidak menghargai gitu. Walaupun misalnya memang tidak bisa, memang kalau memang dia ada masalah tempat lain dan harus standby di situ selama sehari penuh gitu ya. Kenapa dia nggak mention itu dari di awal-awal di pagi harinya aja gitu loh. Gitu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang dia sama benar-benar nggak bisa datang, kenapa dia nggak assign someone atau dia mendelegasikan pekerjaan ini, meeting ini kepada orang lain, pada tim yang lain yang memang bisa dipercaya, sehingga apa, ya sehingga ya kita kan ya kita sama-sama enak gitu loh. Kita ya dia kerjanya selesai, ya dia bisa dapetin calon klien yang lainnya, dan saya juga yang membantu teman saya untuk mendapatkan pendanaan juga enak gitu loh. Jadi kita sama-sama tercapai tujuannya gitu kan. Gitu. Jadi itu yang penting. Jadi benar mengenai masalah apa namanya, masalah komitmen juga gitu loh. Ya kan, seberapa komitmen dalam artian nih, kalau lo janji, kalau janji gitu loh. Jam 8 pagi gitu loh. Ya kan, kita mesti ngeliat kedisiplinan kita sebagai seorang pengusaha itu juga akan dilihat oleh anak buah kita gitu loh. Ya kan? Ya paling gampang gitu ya, misalkan sorry. Misalkan kalau misalnya paling gampang kayak misal pada saat lampu merah, walaupun misalnya kiri kanannya kosong di perempatan kosong, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tetap berhenti atau kalian jalan lolong? Itu aja udah. Itu tuh terlihat di situ tingkat kedisiplinan kita, ya saya juga dan kalian gitu loh. Ya kira-kira gimana nih? Gitu. Walaupun sepi kosong gitu ya, and then what are you gonna do? Lo mau nelonong atau lo mau nunggu gitu kan? Itu yang berbeda gitu loh. Kemudian juga kita ya harus berusaha untuk mengiringi usaha kita dengan doa dan tawakal gitu loh. Oke, lalu yang kedua ini sesuai dengan prinsipnya apa yang dijelaskan oleh Robert T. Kiyosaki, bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau Robert T. Kiyosaki menjelaskan bahwa kalau orang kaya itu mencari membangun jaringan, gitu kan ya. Lalu kalau orang ya kalau orang biasa aja tuh, kalau dibilang orang biasa aja tuh dia bekerja, yaitu mencari pekerjaan gitu loh. Jadi ya saya sebagai pengusaha ya harus memiliki banyak teman gitu, harus punya banyak jaring, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam bermasyarakat gitu loh. Jadi ilmu manajemen. Jadi sini untuk menggunakan bagaimana the arts of using other people gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan gitu loh. Ya kan? Ini kan dibutuhkan seni supaya seni untuk berkomunikasi, seni untuk bisa meyakinkan orang lain gitu loh, the arts of persuasion gitu kan. Ya bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain supaya mereka mau mengikuti kemauan kita atau keinginan kita gitu loh. Yang ketiga, berpenampilan baik gitu loh. Penampilan baik itu bukan hanya mengenai masalah ya orang yang handsome, orang yang cakep atau orang yang cantik gitu, beautiful, tetapi sebenarnya lebih juga ya kepada penampilan yang sesuai yang proper gitu loh. Ya jadi ya kalau memang pakai ya kalau misalnya ketemu misalnya ya dengan orang lain, dengan calon klien, ya sebaiknya kita berpenampilan yang rapi, menunjukkan bahwa kita menghormati lawan bicara kita gitu kan. Ya kan, dari penampilan, kemudian juga dari gesture, jadi dari body language kita, dari tatapan mata kita, dan juga yang pasti dari bahasa yang kita tuturkan, bahasa yang kita ucapkan gitu loh. Karena itu semua itu akan terlihat gitu loh. Semua kan perpaduan. Penampilannya bagus gitu ya. Oke, kemudian juga orangnya cakep gitu ya. Tapi sayangnya kok tutur bahasanya kok kurang sopan gitu loh. Apalagi misalnya dia marah-marah sama anak buahnya di hadapan kawan lainnya di telepon, sampai mungkin memaki-maki, itu kan sudah memberikan kesan yang sangat tidak baik gitu. Oke, next. Kalau ada yang menanyakan silahkan teman-teman ya. Oke, kalau kemudian next itu adalah memiliki keyakinan diri akan kesuksesan. Jadi
Walaupun salah saat ini usaha kalian itu belum sampai kepada sesuai dengan yang kalian cita-citakan gitu ya, apalagi misalnya di masa COVID-19 pandemi seperti ini, tetapi paling tidak ya kalian tetap berusaha, kalian memiliki keyakinan bahwa di ujung sana itu pasti saya akan sukses gitu, bahwa di ujung sana saya akan melihat titik cahaya, titik-titik yang berupa cahaya terang gitu loh, gitu. Lalu kita juga harus sebagai pengusaha juga harus memiliki kepandaian untuk membuat keputusan. Jadi ya mulai dari brainstorming untuk mendapatkan alternatif-alternatif solusi, kemudian kita mulai memilih, kita mulai mensortir pilihan-pilihan alternatifnya seperti apa aja, kemudian kita mempertimbangkan dengan matang, kemudian juga kita mengumpulkan informasi atau pendapat dari orang lain juga, sampai pada akhirnya kita mengkerucut kepada suatu keputusan. Gitu. Next juga menambah ilmu pengetahuan. Ya pasti dia dengan pendidikan, ya dengan knowledge, ilmu dan keterampilan yang dimiliki, ya, terutama yang sesuai dengan bidangnya. Kalau tadi misalkan kalau misalkan ya kalian tadi bergerak di bidang kuliner, ya mungkin kalian mengambil sertifikasi mengenai mengenai kebersihan, mengenai higienisme gitu kan, itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan kalian punya kedai kopi, ya kalian mengambil kursus mengenai kursus barista gitu kan ya. Itu yang perlu diperhatikan juga gitu loh. Ya, standar itu juga kan juga harus bisa melihat melihat dengan jeli peluang di luar sana seperti apa gitu. Ya kan, peluang-peluangnya apa saja yang bisa kita dapat, yang kita raih gitu. Jadi pada saat nanti pandemiknya ini hilang, sudah mulai berangsur hilang gitu ya, sudah ada vaksinnya, ya jadi perekonomian sudah mulai bertumbuh lagi, ya jadi kalian sudah siap gitu loh kan, jadi kalian tinggal mengikuti tren, kalian bisa mengikuti perkembangan dari pertumbuhan ekonomi ini, kan bisa mengambil manfaat dari situ gitu loh. Kemudian juga kalian memiliki ambisi untuk maju, jadi nggak loyo, serta ya kalian masih punya optimisme gitu loh kan, ya harus maju gitu loh ya, jangan sampai ya boleh gagal, nggak masalah, gagal, tapi kalian harus bisa bangkit lagi gitu loh. Makanya pentingnya kenapa kalian memulai usaha itu dari usia muda gitu, supaya supaya nafasnya masih panjang gitu loh. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah pandai berkomunikasi. Jadi mampu mengorganisasikan buah pikiran kita ke dalam bentuk ucapan yang jelas dan santun dalam tutur kata. Jadi apa? Jadi ya tadi ini balik lagi kepada kalau kita pandai, kalau kita kan pintar berkomunikasi, paling ya kita akan disegani oleh lawan bicara kita ya, terutama oleh calon klien kita. Kita juga bisa meyakinkan calon klien kita bahwa produk ataupun jasa yang kita tawarkan ini memang sesuai dengan kebutuhan dari calon klien kita gitu, ya kan gitu. Ya misalkan misalkan kita jualan, misalnya katakan kita jualan jaringan gitu, kita jualan kita menjual produk-produk IT, hardware, software gitu kan. Terus juga kita bundling dengan maintenance-nya gitu loh, ya kan. Yaudah maintenance-nya lari ke kita aja gitu, misalkan kalau misalkan ada masalah nanti teknisi kita yang akan turun gitu kan. Misal dalam respon time misalnya 4 jam atau mungkin respon time 2 jam, oke. Kalau misalkan ada peralatan yang ada hardware yang harus dibawa, diperbaiki, ya kita akan memberikan backup-nya untuk sementara gitu kan. Jadi itu sebenarnya itu merupakan ya bagaimana cara kita bisa mempersuasi atau meyakinkan lawan bicara kita gitu loh. Ya kan, makanya kita dibutuhkan kepandaian dalam berkomunikasi. Lalu kemudian etika wirausaha. Jadi dalam sebuah kegiatan usaha itu pasti harus ada etikanya atau norma-normanya gitu loh. Ya, jadi etika atau norma ini yang harus dipatuhi oleh semua orang, supaya nanti supaya tidak terjadinya pelanggaran hukum, supaya tidak terjadinya hal-hal yang yang akan merugikan pihak lain gitu loh, ya kan. Oke, etika, pengertian etika secara luas. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat itu beragam adat dan budaya gitu kan ya.
Ya mungkin kalau misalkan biasa sebagai orang Jawa gitu kan ya pasti kalau misalkan kalau mau berbicara ya ada baiknya kita berbicara itu dengan ya enggak dengan ya saya berbicara sepantasnya dengan intonasi yang sepantasnya saja gitu loh. Ya tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus menggunakan kata-kata yang yang apa yang kalau dalam menurut saya itu yang kata-kata yang kurang pantas atau kasar gitu ya. Ya kan kalau ngomong baik-baik aja kalau salah orang juga pasti akan mengerti apa yang menjadi maksud kita gitu loh. Unless kecuali misalkan dia ada masalah dengan pendengarnya dia ya kita maklumi saja gitu kan. Ya kan apalagi misalkan kalau mungkin lawan bicara kita sudah senior, sudah tua, mungkin yang pendengarnya sudah mulai berkurang, itu kan yang perlu kita maklumi gitu loh. Kita juga nggak perlu harus sampai teriak-teriak gitu loh. Karena kan juga itu nggak pantas gitu loh. Kalau kita teriak-teriak ternyata dia dengar gimana? Kalau mungkin dia nggak suka kan juga itu yang perlu diperhatikan juga gitu loh. Lain kedua, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Jadi bagaimana etika itu merupakan bagian dari mengatur mengatur tingkah laku kita. Yang paling gampang misalkan kalau untuk dalam di antrian, misalnya kalau misalnya ada orang di depan kita, kita mau ngambil ATM, apakah dia mungkin kita nanya dulu Pak, Bapak mohon maaf Bapak mau ATM-nya mau dipakai Pak, saya boleh pakai gitu gitu kan. Oh ternyata dia lagi nunggu yang lain, berarti kan kita bisa pakai gitu. Oh atau mungkin dia lagi nunggu temannya, atau mungkin pada saat kita di ATM juga kan, kalau kita ngeliat antrian di panjang udah mulai agak panjang, sedangkan transaksi masih ada beberapa yang lain, ya sebaiknya kita sudahi dulu, kayak kita balik lagi kita keluar dari situ dari ATM, jadi kita antrian lagi berada di antrian paling belakang gitu loh. Itu yang biasa saya lakukan gitu loh. Pas kita udah ngantri nih, saya ngantri, waduh kok katanya dia mau, saya lagi nunggu nomor rekening, kok istri saya belum belum transfer, belum 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 masak nomor rekening yang harus ditransfer, ya udah pas lagi depan ATM ya saya balik lagi gitu. Atau mungkin pas lagi mau ngantri di kasir gitu ya, ternyata masih ada yang perlu dibelanjain lagi, sedangkan ada orang lain di belakang mungkin yang belanjanya nggak terlalu banyak, ya kadang saya suka mempersilahkan yang orang di kasir untuk maju, Pak Bapak dulu aja Pak, ngapain, saya masih ada yang perlu saya belanjain lagi gitu. Jadi itu kan lebih enak gitu kan, jadi ya kita terlihat lebih kita bisa bilang kita tuh terlihat lebih ya lebih 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 terdidik lah gitu loh, lebih cerdas gitu dalam bersikap gitu kan, gitu loh. Lalu yang ketiga, tingkah laku itu perlu diatur gitu kan ya, supaya apa, supaya tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat gitu kan, gitu loh ya. Misalkan ya kayak misalnya kalau misalkan ya kalian lagi lewat di gang itu, misalnya sering terjadi kan kalau lewat di gang ya, mungkin ada yang bapak-bapak tuh, mungkin ada ya sekelompok orang lagi berkumpul ya, kita misalkan bisa bilang permisi Pak, permisi Bu, lewat gitu. Atau mungkin yang sering yang di Jogja ya, jadi misalkan kita lagi naik sepeda, terus mungkin kita di depan ada orang yang lebih tua, kemudian kita turun dari sepeda, kita bilang ya kita mengucapkan permisi Bu, depan lewat gitu ya. Itu kan seperti itu. Itu sebenarnya adalah norma, itu aturan-aturan yang berlaku di sana terutama di daerah Jogja gitu loh. Ya. Oke, next. Etika bisnis itu sangat kompleks dan sensitif gitu ya. Jadi etika bisnis itu tidak hanya berlaku pada saat misalnya kita berbicara secara verbal, ya kita berbicara tatap muka sini ya, tatap muka, tapi juga mengatur bagaimana cara misalkan kita menulis surat gitu loh, menulis surat ataupun juga misalnya email gitu kan. Itu makanya perlu diperhatikan gitu loh. Misalkan kalau mengirim email tulisannya aku besar semua, itu kira-kira bagaimana lawan lawan nanti lawan kita yang bagaimana nanti orang yang menerima email dari kita, ini kok orang nulis nulis email saya kok isinya huruf besar semua nih, apa nggak salah gitu, ini orang maksudnya apa gitu kan, nanti kata-kata seperti itu kan, apalagi udah huruf besar gitu ya, nulis pakai huruf besar, pakai tinta, pakai warna merah gitu loh fontnya, ya tuh ya bisa jadi mungkin akan membuat lawan 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 bicara kita atau orang yang menerima email itu akan menjadi lebih tersinggung gitu kan. Nah, jadi intinya bagi seorang wirausaha itu lebih baik merugi daripada melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ya. Misalnya gini, ya gampangnya misalkan misalnya gini, apa ya sih kalau
perlu nggak sih kita misalnya ya sorry to say ya ini nyogok gitu loh atau memberikan uang pelicin supaya project kita goal gitu. Perlu nggak sih gitu loh. Perlu nggak sih kita bersikap tidak jujur? Misalnya gini, ya misalkan gini, barang ini kita beli misalnya dari supplier itu harganya misalnya 10 perak. Tapi supaya karena saya harus bagi-bagi dengan orang dalam gitu ya. Barang tadi harganya 10 perak ini saya jual jadi harganya 100. Berarti kan ada kenaikan yang nggak wajar gitu. Misalnya kenaikannya 10 kali lipat gitu loh. Ya kan? Ya sebenarnya wajar aja kalau kita mengambil untung gitu, mengambil profit dari barang yang kita jual. Karena kan perusahaan juga kan harus membayar karyawan, harus bayar pajak, harus bayar sewa. Tetapi tentu saja dengan porsi yang wajar gitu loh. Kalau misalnya kenaikannya 10% sampai 20% atau mungkin kenaikannya 30% atau 35% kita banding dengan jasa, misalnya jasa pengirimannya, jasa servisnya, jasa pemasangannya. It's okay, nggak masalah. Karena apa? Karena ya kita perlu bayar orang juga untuk ngirim. Kita kan perlu bensin juga untuk apa? Untuk ngirim barangnya. Kita juga kan perlu apa? Misalnya perlu ya misalnya selanjutnya mungkin ya kita juga misalnya perlu apa bayar asuransinya. Asuransi barang apabila misalkan pada saat pengiriman terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu semuanya wajar. Tapi kalau misalnya kenaikannya sampai dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 20 kali lipat yang tadi barangnya harganya cuma 10 perak, satu bijinya, satu pieces kan menjadi 200 perak, itu ada sesuatu yang salah di situ gitu. Gitu. Makanya itu merupakan tindakan yang sebenarnya berarti itu markup gila-gilaan. Kalau markupnya cuma 20%, 30% masih oke. Karena ada jasa yang di situ. Kalau jadi misalkan saya jualan barang, misalkan tiba-tiba nanti selama 6 bulan pemakaian barang harga 10 perak ini ada masalah, ya udah nanti tinggal tuker aja dengan yang baru, jebret, selesai urusan gitu. Atau mungkin oke, ini kita perbaiki, nanti selama perbaikan ini nanti si perusahaan si company yang beli barangnya akan mendapatkan misalnya barang backupnya gitu loh. Ya kan, jadi semuanya enak, jadi transparan gitu loh. Jadi kalau sebagai pengusaha juga harus transparan gitu loh, nggak boleh curang, nggak boleh bohong gitu loh. Memang kalau misalnya ya seperti yang diberitakan oleh Nabi, kalau ada cacat sebuah barang yang harus dijelaskan. Bu, ini harganya saya jual murah, Bapak Ibu. Barang ini saya jual murah karena salah ada cacatnya atau mungkin barang ini mungkin dulu pada salah kayak kendaraan mungkin barang ini dulu pernah terendam banjir, tapi sekarang ini semua sudah diperbaiki, tapi yang barangnya dulu pernah terendam banjir, makanya saya jual harganya lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang lainnya. Itu harus ada kejujuran di situ gitu loh. Tidak menepati janji seperti yang kemarin itu yang kejadian. Jadi itu kan karena itu sangat tidak profesional menurut saya gitu kan ya. Tidak profesional apa? Karena ya lo udah tahu kalau ada masalah lo nggak bisa datang, lo ngomong dari pagi dari awal gitu loh. Jadi nggak semua. Jadi apa? Karena kan kemarin yang kemarin full tim kita sudah nunggu. Mulai dari direkturnya sampai pada tim di lapangan kita udah nungguin fundernya, udah nungguin investornya. Ya kan kalau memang nggak bisa dari awal ngomong gitu dari paginya, atau dia assign atau dia mendelegasikan orang lain timnya untuk datang ke meeting gitu loh. Paling tidak kalau misalnya paling tidak dia bisa memberikan update bosnya, Pak ini begini oke kita meeting kondisi seperti ini laporan keuangannya, ini proyek yang dijalanin, gimana tindakannya. Kalau menurut saya oke, ini layak, proyek ini layak untuk didanai gitu loh. Dia bisa memberikan laporan seperti itu. Kemudian oke gitu kan. Jadi kalian sebagai anak buah juga harus punya inisiatif, ya, harus bisa kalau misalkan kalian diminta untuk menggantikan, ya kalian paling tidak ya kan bisa berpikir atau kalian menggunakan sepatu si bosnya ini. Kira-kira kalau gue jadi bosnya ini, kira-kira kalau gue jadi dia, apa yang akan gue lakukan itu. Jadi dia maunya begini, oke ini salah dulu ya laporan keuangan begini, ada yang ganjil nggak laporan keuangan salah 2 tahun terakhir, oke ini proyek yang tangan sekarang ini, kondisi keuangan saat ini seperti ini, oke dilihat, terus mungkin dilihat dari misalnya SPK-nya, PO-nya, purchase order-nya, oke semuanya sudah bagus, tidak ada yang ganjil, oke, berarti proyek ini layak untuk didanai, gitu kan? Dia tinggal kirim laporan ke bosnya, oke,
berarti itu tinggal tekan kalau misalnya, oke Pak ya, ini semua analisis sudah dari kami analisisnya udah oke, proyek lagi danai, oke kita ketemu lagi, misalnya dengan membawakan apa, misalnya membawa sertifikat atau sertifikat aset perusahaan, misalnya sertifikat rumah atau mungkin apa, atau mungkin ya yang lain, atau mungkin langsung ketemu di mana gitu, langsung bikin tanda tangan kontrak kayak gitu kan, itu kan lebih baik gitu loh. Oke, gitu loh. Ini etika dan norma dari setiap pengusaha. Ya pasti ada kejujuran, itu honesty pasti ya, jujur. Kemudian juga bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, gitu kan ya, taat hukum, ya suka membantu, komitmen dan mengejar prestasi. Jadi ada pasti jujur, punya tanggung jawab, yang harus bisa menepati janji, disiplin, kemudian juga ya taat hukum. Ini semuanya harus dimiliki oleh seorang pengusaha gitu loh. Oke, kemudian apa sih manfaat kita seorang pengusaha itu, atau apa sih manfaat dari seorang pengusaha mengetahui etika ini? Ya pertama pastinya etika itu juga akan membantu dalam pergaulan gitu kan. Jadi supaya untuk menghindari kesalahpahaman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Ya nggak hanya sekedar menyenangkan orang lain, tapi juga kita bisa meyakinkan orang lain ya supaya mereka mau, atau mereka akan menjadi partner kita, atau mereka akan menjadi bagian dari tim kita, mereka akan menjadi menjadi bagian dari bisnis partner, mereka akan menjadi supplier kita gitu kan ya. Gitu. Oke. Next, ini kalian bisa baca sendiri bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Ini sebenarnya sih tadi nih ya, jujur, rajin, tepat waktu, murah senyum, ya ramah tamah. Ini oke, ini kan bisa kurang lebih sama. Oke, kita sekarang bicara mengenai risiko usaha. Ya pasti semua usaha ada risikonya, gitu kan? Sampai bangkrut, sampai pilot, gitu kan? Jadi ada proverb, ada peribahasa mengatakan, ya lo bergerak aja belum tentu bisa berhasil. Misalnya, ya lo usaha aja belum tentu akan memberikan hasil yang menggembirakan, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita diem, ya kita sudah pasti gagal, gitu kan? Bangkrut itu berasal dari bahasa Indonesia yang artinya menderita kerugian besar, sehingga mengalami kejatuhan, baik itu sebuah perusahaan, toko, usaha kecil menengah, atau apapun itu gitu ya, atau pribadi gitu kan. Pilot itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya faillite, yang berarti terjadinya kemacetan dalam proses pembayaran. Gitu. Oke, next. Ya kita strategi agar supaya kita tidak pilot ataupun bangkrut. Ya, kita pertama harus bisa belajar mengatur keuangan. Apalagi misalkan kalau usaha kita sudah mulai besar, kita harus bisa mulai mengatur nih. Mana yang uang pribadi, mana yang uang perusahaan, itu yang mana yang modal, mana yang uangnya akan diputar lagi nih, misalnya ya untuk belanja kebutuhan, untuk belanja sayur mayur, untuk beli biji kopi, itu kan semua itu harus bisa kalian atur gitu loh. Lalu yang kedua, jangan terlalu tergoda melihat usaha orang lain. Ya rezeki orang itu masing-masing berbeda, jadi ya jangan tergoda atau bahkan iri gitu aja udah. Ya kan, karena setiap pohon itu kan pasti tumbuhnya berbeda-beda gitu. Antara pohon duren dengan pohon toge, ya pasti tumbuhnya kan berbeda masa tanamnya dan juga masa panennya gitu kan ya. Kemudian juga pisahkan, ini udah jelas tadi ada hubungannya dengan nomor 1 ya. Kemudian juga kita harus bisa menciptakan strategi yang efektif dan efisien. Contoh gini, pada saat sekarang ini dengan pandemi seperti ini, kira-kira kalau harus bisa melihat apa sih bisnis yang cocok, apa sih bisnis yang akan boom, yang booming saat ini dan akan booming setelah nanti COVID-19 pandemi ini sudah mulai berakhir gitu kan. Oke, kira-kira apa tuh gitu teman-teman? Pernah kepikiran nggak gitu loh? Sekarang kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Perspektif bisnis untuk UKM ya, terutama untuk UKM seperti kayak kalian ini sebagai UKM.
Oke, kita lihat sini ada beberapa yang perlu baca makalahnya. Oke. Di sisi kiri ini sebagai survival business ya, kolom sumbu Y yang vertikal itu sebagai survival business dibagi jadi dua, yang moderately prospektif ya seperti ini ya biasa-biasa aja lah, nggak tidak terlalu tidak terlalu bagus bisnisnya gitu ya. Kemudian yang highly prospektif gitu loh. Nah, highly prospektif ini ada di sini ya, misalnya seperti ini kan. Nah, kemudian di sumbu X ini sebagai future business after pandemic. Ini kan survivor business during pandemic. Nah, di sini juga dibagi dua, moderately prospektif dan highly prospektif. Nah, sekarang kita lihat bisnis yang highly prospektif selama masa pandemik dan bisnis yang prospektif sesudah pandemik ini selesai itu ada di kuadran sini, kuadran kanan atas. Kita lihat apa saja. Misalnya seperti apa? Pick up and delivery. Ya misalkan kalian sebagai perusahaan kurir gitu ya, atau perusahaan jasa pengantaran gitu kan ya. Ya termasuk sih misalnya kayak Gosen kayak gitu kan masuk di sini. Kemudian frozen food. Jadi makanan yang sifatnya itu yang dibekukan. Jadi misalnya seperti kayak sosis, apalagi gitu kayak misalnya makanan beku yang lainnya, daging ayam atau mungkin daging sapi itu yang dibekukan, atau mungkin ikan yang dibekukan dalam bentuk frozen, atau mungkin makanan yang bentuk frozen, atau mungkin juga seperti kayak sarden itu kan sebenarnya bukan frozen food tapi itu kan dalam bentuk kalengan gitu loh. Nah, kemudian kalian punya kalian membuka online shop gitu ya, online shop ini juga sebenarnya termasuk yang akan grow di masa yang akan datang gitu ya. Karena karena orang lebih banyak beraktivitas di rumah, menahan diri supaya tidak terlalu sering keluar rumah. Kalau keluar rumah juga untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan. Makanya kenapa online shopping juga termasuk bisnis yang akan grow di masa yang akan datang. Digital agency misalkan ya seperti kalian menjadi kalau misalkan itu kalian menjadi content creator di situ gitu kan ya, itu ini sebenarnya agak mirip content entertainment gitu, digital agency. Nah kemudian dalam bidang health and medical, misalnya bidang kayak salah apotik, atau mungkin juga klinik gitu ya, gitu kan. Nah kemudian juga kopi. Jadi buat teman-teman yang mau ada rencana untuk mulai bisnis kopi, ya jangan khawatir. Kopinya ini kopi akan menjadi tetap jadi bisnis yang growth di masa yang akan datang. Apalagi kalau misalnya dipadu dengan pick up and delivery gitu kan ya, atau mungkin juga kalian jual kopi biji kopi itu di online shop gitu kan, jauh lebih baik gitu kan. Kemudian juga online course ya, misalkan ya kursus bahasa Inggris online, atau mungkin seminar online, webinar gitu ya. Misalkan yang tadi yang kalau kalian menyediakan kursus bahasa Inggris yang kalau misalnya satu semester mungkin harga sampai jutaan, bahkan hampir menyamai biaya kuliah, tapi dengan adanya kondisi seperti ini ya bisa jadi mungkin harganya setengah atau bahkan jauh di bawah harga normal gitu loh, gitu kan. Atau yang agak-agak ya di sini juga termasuk home baking. Jadi misalkan kalian punya usaha bakery di rumah gitu ya, masuk di sini gitu loh. Sebenarnya dia sudah mulai termasuk yang prospektif gitu kan. Apalagi misalkan kalau digabung dengan misalnya pick up and delivery, atau mungkin juga dia jualan kalaupun misalnya dia jual online shop, walaupun misalnya untuk jangka waktu yang terbatas gitu kan. Oke, kemudian juga gimana kalau misalkan kayak misalnya frozen food itu misalnya kayak saya punya di rumah itu kan misalnya yang dimsum atau bakpao itu ya, sebenarnya bakpao tinggal dipanaskan atau dipanasin itu bisa langsung dimakan gitu loh. Oke, seperti itu. Kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan saya di grup gitu kan. Oke, nah kemudian next ini kan jadi mengenai bagaimana kita bisa menciptakan berbagai strategi efektif dan efisien gitu loh. Oke, marketing langit. Jadi sebenarnya marketing langit merupakan suatu referensi yang basisnya sebenarnya bukan kepada ilmu marketing,
tapi lebih kepada pendekatan kepada Sang Holik, pada Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Salah satu marketing langit yang perlu dijalankan oleh pengusaha itu adalah diantaranya niatkan usaha karena ibadah. Jadi benar, jadi usahamu tuh niatnya apa? Gitu kan. Salah niatnya untuk membahagiakan orang tua, makanya saya mencoba mulai merintis sebuah usaha kedai kopi supaya supaya mungkin orang tua nggak perlu kerja lagi, kalau perlu kerja ya udahlah di rumah aja bantu-bantu gitu kan ya kan, atau mungkin juga kalian dengan usaha kedai kopi kalian ya kalian bisa mungkin membeli obat-obatan buat orang tua kalian, itu bahkan sampai bisa mengirim ke tanah suci untuk umroh atau bahkan pergi haji gitu kan ya. Ya kita ya husnuzon pada Sang Holik, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya pokoknya kita selalu bersandar kepada tawakal pada Tuhan gitu kan, pandai-pandai aja bersyukur. Dan pasti yang merutinkan sholat duha, ini juga udah mulai saya coba rutinin gitu ya. Sholat duha ya walaupun sholat duha udah agak-agak siang, jam 10, jam setengah 11, bahkan pernah udah mendekati jam 11, tetapi saya coba rutinkan gitu kan ya. Kemudian juga coba aja rutinnya sedekah gitu, misalkan kalau ini yang bisa saya lakukan ya, bukan saya mau pamer, cuma misalkan kalau saya parkir gitu ya misalnya kalau udah saya coba selalu kasih lebih gitu loh. Walaupun sebenarnya tukang parkirnya kenal sama saya, jadi kalau misalnya di dekat kompleks masjid ada Alfamidi, saya sering ke situ. Kalau misalnya mau beli beras, beli aqua, saya parkir di situ ya. Pasti tukang parkir tahu, oh ini pasti ini Pak Irwin yang datang. Jadi saya selalu kasih lebih ya, cuma 4.000, 5.000, tapi kalau misalnya yang mobil mungkin cuma kasih 2.000, 3.000 kan udah ada sana. Tapi saya berusaha untuk kasih lebih gitu loh. Ya nggak kelihatan sebenarnya kan ya ada niat ya udah terus sedekah ya, walaupun sedekah kecil tapi coba ya rutin gitu loh. Berbakti pada orang tua itu udah pasti ya, berbakti pada orang tua kayak misalkan untuk hari Minggu tuh orang tua saya sakit atau mungkin pas lagi minggu yang lalu ayah saya sakit, saya memang harus mengorbankan jadwal ngajar saya karena ya orang tua saya ayah saya butuh saya supaya saya bisa nganterin ke RSCM gitu kan. Ya perbaiki diri lah, memperbaiki diri ya, gampang gini, kita memperbaiki sholat kita, berarti kita memperbaiki kehidupan kita gitu loh. Dan juga jauhi riba, ini mungkin yang agak-agak susah ya. Kalau misalkan ya kalian dapetin fasilitas khusus, misalnya ada ya kalian pengen kredit motor atau kredit mobil atau mungkin ya kredit rumah, semuanya kan sekarang sudah menggunakan ya semuanya udah ada riba gitu loh. Walaupun juga memang ada misalnya ada perusahaan properti yang memang kita bisa langsung bayar ke perusahaan propertinya cicilan, tapi itu kan nggak banyak gitu loh. Tapi intinya kita coba aja, kita adalah untuk melakukan marketing langit ini gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanyain teman-teman, yang ini kalian bisa baca sendiri gitu kan, lembaga internasional yang memberikan penghargaan. Gitu kayak ya ada banyak sih beberapa lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan, misalnya ya kayak ada Young Entrepreneur, kemudian juga Service Special Award for Corporate Spirit, kemudian juga ada Lifetime Achievement Entrepreneur gitu. Kemudian juga ada Entrepreneur of the Year. Sebenarnya di kampus itu juga ada sih gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan teman-teman, kalau silakan tanyakan bisa lewat Japri ke saya. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih banyak dan juga jangan lupa untuk tugas kelompoknya yang presentasi ya. Tolong mulai sekarang ya sudah mulai matang ya, sudah mulai kelihatan usahanya apa. Dan juga kalau kalian mau diskusi untuk BMC, sok silakan ke saya gitu loh. Mohon maaf mungkin kalau minggu lalu ada beberapa mungkin yang sudah coba komunikasi, tapi sekarang minggu lalu saya masih sibuk, itu lagi hari Kamis saya harus ke rumah sakit dengan orang tua saya, dan hari Minggu saya balik ke rumah sakit gitu kan. Tapi nggak apa, keep contact aja, keep in touch dengan saya. Ya, saya berharap ya usaha yang kalian beri saat ini sudah bisa menjadi usaha yang akan kalian coba kembangkan di masa yang akan datang gitu loh. Oke, sekian dari saya teman-teman semuanya. Itu ya, kalau misalnya ada tanyakan sekali lagi silakan monggo. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Baik, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.